jaraknya cuma 20 meter. Karena satu RT daftar ke kelurahan, minta dipecah lain RT. Ya tahu sendiri kalau ke Jakarta asal ada duit bayar, akhirnya dipecah jadi RT lain. Nah, kita jangan begitu. Maksudnya masuk ke masjid bagi siapa aja masuklah, ramekanlah, nggak usah mempermasalahkan kuburan kayak apa kayak. Karena biasanya yang mendiam di kubur itu adalah orang yang menumpahkan masjid ini, tanah ini gitu. Yang kedua, pertanyaan, Pak Ustaz, saya mau tanya, saya ingin sholat sunnah Pak Ustaz, tapi di masjid saya, di kompleks saya mereka baca kunut Ustaz. Bagaimana saya mau sholat? Keluar kamu dari masjid itu cari sholat subuh yang gak ada kunutnya. Coba. Ini Ustaz yang beleng-beleng katanya. Ini Ustaz yang wedan bagi saya. Apa salahnya kunut gitu loh? Wong kunut juga berdoa kepada Allah. Masa buat kamu muntah kunut? Coba itu diresapi doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah tunjukkan aku ya Allah sebagaimana orang-orang yang telah Engkau tunjukkan. Emang gak arti itu? Ini cuma meresapi kalimat-kalimat dalam kunut. Jangan begitu gitu loh. Nah itulah masuk juga etika. Jangan mentang-mentang kamu sudah seperti itu lantas hati sendirimu. Jangan kamu mentang-mentang ketua lantas nyala-nyalahin dulu. Jangan mentang-mentang kamu senior lantas gak ada yang cocok dengan dirimu. Lama-lama kamu gak punya teman loh. Sendirian aja. Oke, apa yang mau ditanyakan nih? Iya, silakan. Saya mau nanya, ini di surat Al-Ahzab ayat 66 dan ayat 67. Di situ di akhir ayat ada tanda sipir, itu cara membacanya bagaimana, Ustaz? Al-Ahzab Surat Al-Ahzab ayat 66 dan ayat 67. Di situ ada tanda sipir, ada buletan, ada bulatan lojong. Itu cara membacanya bagaimana di akhir ayat? Kalimatnya gimana coba? Kalimatnya wa aqamna rasulah atau bagaimana itu cara bacanya? Wa aqallu nasabila atau bagaimana itu cara bacanya, Ustaz? Ayat 66 dan ayat 67 surat Al-Ahzab. Ya, ada tanda sipir itu cara Khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ini kembali lagi dibuktikannya bahwa mantop ini tidak selamanya panjang. Memang secara kaidah itu mantop ini, tapi bacaan mantop ininya hilang karena menghadapi idhar qamariyah atau idhar syamsiyah. Seperti yaquluna ya laitana ata'na Allah. Oke, saya tulis ata'na Allah. Atau nama. Ini kan panjang kan namanya matobi'i kan? Secara kaidah ini matobi'i. Matobi'i ada alif setelah fathah atau na. Tapi hadapi namanya idgham. Idgham apa? Idgham. Idgham syamsi. Maka teorinya ini tetap matobi'i, tapi bacaannya tidak matobi'i, maka menjadi atau nallah pendek. Sama secara teori ini tetap matobi'i.
Tapi secara baca matnya hilang. Kenapa? Karena berhadapan dengan idgham syamsi, alnya asyamsiyah. Dan banyak yang seperti ini gitu. Saya dipahami ya. Terus wa ata'na rasula, kalau misalkan wa ata'na rasula wa qalu, ketika ada waqaf di situ maka menjadi panjang. Ketika wasal maka dia pendek. Maka bacaannya ketika diwaqafkan yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula wa qalu. Kalau nyambung, kalau berhenti dia panjang. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Gitu. Jadi software itu tanda ketika kita wasol. Ketika wakaf dia tetap berguna. Artinya matobi jadinya. Karena dia matobi disukun menjadi alif sukun. Ingat, ketika alif sukun itu tidak mesti 3 jam, 3 alif, tidak mesti 3 jam. Seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu cukup sebetulnya. Tapi kalau pakai mat alif sukun, yang Imam Ahmad misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau misalkan orang itu Jumatan, terus jamaahnya itu di luar, mau hujan, gak usah pakai 3 alif, samakan aja dengan mat tabi'i. Sah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjangkan. Yang qaul yang paling kuat, mad lazim ini tidak digusur ke mad tabi'i. Adapun mad yang lain-lain bisa digusur, walaupun sebetulnya mad lazim ini itu bisa digusur. Tapi alasannya karena dia mengandung tasdid, kalau misalkan digusur cenderung menghilangkan kaidah mad lazim ilmiahnya. Seperti Syekh Sureh, Syekh Sudes tidak pernah membaca majalis mufasil mat yang lain-lain. Syekh Sureh, Syekh Sudes hanya membaca 3 mat. Yang pertama mat tabi'i, yang kedua adalah mat lazim ilmi, yang ketiga adalah mat wajib mutasil. Sehingga ketika ibu-ibu semuanya mendengar bacaannya Syekh Sureh, itu Imam Masjidil Haramain, itu 3 itu aja, sama mat alif disukun, maka dia membaca yang majalis mufasil dia pendekkan sama dengan mat tabi'i. Gitu. Ada? Bisa? Dia mengerti? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Masih lama nih waktunya. Kita bermesraan bercengkrama di sini, saling mengetahui saudara kita. Ya, silakan. Ya, boleh. Jadi duluan, nanti boleh. Maaf, saya mau nanya, tapi lebih ke minta tips untuk cara trik, cara membacakan dot yang benar sama shot yang benar, cara mengucapkannya. Iya, betul. Sama kok sekalian. Terima kasih, Ustaz. Allah itu orang yang cadel langsung mengucapkan Allah. Akbar, orang Inggris pasti mengucapkan Allah. Ya boleh gitu. Bahasa Inggris itu masih mengucapkan Allah. Kembali saya terangkan, ada huruf-huruf ketika harokat dhamma dan kasroh sama, yang membedakan adalah makhrajnya. Oke, misalkan dal dan waw. Oke,
Ketika fathah beda, dan fathah ada. Bo fathah to. Oke? Coba ketiga coba. Ketiga coba. Dal domadu. Dot domadu. Kalau tidak didotkan maka sama. Oke, ketiga kasrah juga sama, Bu. Dal kasrah di. Dot domadi. Sama ya? Nah, inilah pentingnya maqaridul huruf. Begitupun ta. Ada nggak pun kamu bawa nggak pun? Biasanya banyak. Ini seorang dosen mau nggak bawa sih? Dia dosen. Mana bu dosen? Nggak ada ya? Enggak, kalau misalnya ini kan jadi ngerti, gitu kan? Cuman ini habis. Habis. Nih, misalkan nih. Ya. Saya di rumah banyak sih, karena ketika ngajar sama kampusnya dikasih saya bawa dua di atas lemari banyak. Lupa. Nah, ketika kasar juga tak dan tok itu. Ketika tak fathah dan tok beda. Tak fathah kan, tok fathah tok, tato kan. Tapi ketika dhamma dan kasar sama aja. Coba. Tak dhamma tu. Tok dhamma tu. Yang beda harusnya u. Tu, u. Nah, begitu pun tok kasrah. Wi. Kalau tak kasrah ci, itu kasrah ci. Maka tu, tiwi. Beda kan? Titi. Orang Aceh baru bisa, tapi sama orang NTB tak. Nah, misalkan orang NTB itu kata siapa? Kata itu kok bukan kata siapa, tapi kata siapa. Oke, tak dan tok sama kan? Oke, sekarang sin dan sod. Sin dan sod sama. Sin fathah sa, fathah so. Yang beda ketika fathah dhamma. Ketika dhamma coba sin dhamma su, sod dhamma su. Sama kan? Bedakan dengan makhrajnya. Kalau sod adalah sin dhamma su. Terus sod dhamma su. Begitupun ketika kasrah sana. Sin kasrah si, sod kasrah si. Si susu. Nah, begitupun ketika shin. Shin fathah sya. Ketawa. Jangan semua. Ini oke ya. Nih. Sin, terus shin, terus sod. Coba eja nih, sama nih. Nah, caranya bedakan makhrajnya. Su. Si, shi. Iya. Kalau ini di Latinnya adalah SH, kalau ini SJ, kalau ini pun diminum S. Ya, diraba-raba itu di mulut. Latihan, maka latihannya syubas gitu. Syushan syalishannya syusha sekali. Sofi subas suson solisosna susah sekali. Sa ini bagaimana? Sasi subas susan sadisasna minal muslimasi san sadisa. Ini huruf-huruf yang sama ini. Ya ta, tiwi, tu. Ini du, ini diwi,
free. Karena bot itu dari pinggir, bukan dari depan. Baru dari Inalum, baru dari Irian Jaya, lagi nangan. Oke ya, terus cari apa huruf yang sama lagi? Ya, zal, zo, za, zo, di, sama lagi, zu. Nah ini yang beda makronya. Kalau misalkan dari duban gitu, dan itu dari ujung lidah, tapi gak ujung banget, agak ke tengah, terus berdesis dengan gigi atasnya, bukan di ujung gigi, tapi di tengah-tengah gigi seri. Bahkan di agak ke dalam, agak menyentuh di langit-langitan yang depan, itu za. Begitupun zo itu lebih ke depan, justru zo itu lebih ke depan dan lebih desisnya berkuat. Jadi sadaqallahul azim, zafi zubab, itu kalau latihan begitu, pakai itu. Zubab zani zobna minal muslimawizam zanillah, sadaqallahul azim. Dan sekarang dan zadi zubab zuzan zadi minal muslimawizam zanidah walladzina amanu wa amil. Oke, sekarang apa? Hak dan ain. Hak tapi beda, tapi itu maksudnya sama. Oh ya, hamzah sama ain yang sama ya. A. Kalau fathah beda, kalau kasroh I. Terus au. Jangan a'udzu, kadang-kadang a'udzubillah. A'udzu billahi minasy. Nah, kecil kan? A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bukan jin. Kayaknya kemenyek banget. Mau kemana? Aku mau ke Jakarta. Jangan. Kamu mau kemana? Aku mau ke Jakarta. Jogja. Nah, jim sama za. Ini sering tertukar. Kalau jim ja, za. Kalau jim kasroh ji, dal kasroh zi, beda sih. Kalau jim doma ju, za doma zu, itu z. Tapi sebagai suku Sunda atau Jawa, ini sering kesulitan nih. Wa anjaza, dengan anjaza. Atau sering za-nya berubah jim, kadang-kala jimnya juga berubah za. Anjaza. Terus fa dan qaf ya. Fa dan qaf itu sama, Bu. Misalkan ini huruf-huruf yang sama nih. Kaf dan qaf. Coba kalau kaf fathah ka, qaf fathah qa. Yang mana nih? Kaf dhamma ku, qaf dhamma sama kan? Terus kaf kasrah di, qaf dhamma ki, kasrah ki. Makanya yang beda, ini yang saya tulis ini perlu diperhatikan makhrajnya. Yang beda itu makhrajnya. Ketika kamu bisa makhrajnya, pasti suara berbeda. Ini yang harus hati-hati. Jadi kalau misalkan nih, kalau kau sama nih, baca misalkan nih, ya sering saya contohkan kan, qul huwallahu ahadun. Nih, pakai qaf. Terus ini pakai kaf, qul huwallahu ahadun. Ini asalnya dari olah. Ini asalnya dari akala. Ini asalnya pola berkata. Ini asalnya akala makan. Kalau misalkan ibu mengucapkan qul
huwallahu ahad pakai qaf itu artinya katakanlah Allah itu ahad esa. Tapi ibu gak ngekop pakai kul huwallahu ahad maka artinya makanlah Allah itu esa. Coba kan? Jadi parah nih makhluk itu kesalahan besar. Karena merubah arti. Kalau misalkan ifham, gitu kan, idgham enggak berubah artinya. Tapi kalau makhrajnya enggak dikuasai, berubah artinya. Seperti baitul mukhlisin, terus baitul mukhlisin pakai sin, beda artinya. Baitul mukhlisin rumahnya orang-orang yang ikhlas. Baitul mukhlisin rumahnya anjing yang menjilati ular. Dari khalasan. Jadi beda bu. Makanya ibu-ibu dalam tafsir ini yang perlu yang sangat penting dibenahi makharijul huruf. Makharijul huruf itu. Maka bagaimana caranya? Ya latih di rumah, gitu di rumah. Ya misalkan misalkan hanya dari ha, coba. Alhamdulillah dari hamada. Bukan hamada. Alhamdulillah. Imam juga banyak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Dari rohama. Rohama banyak. Nah itu artinya beda banget. Kalau rohama, coba lihat nih di kasus di apanya di komusnya apa nih? Komus pakai hak biasanya. Dari rohama. Rohama ya dirham, duit jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dirham. Masih cocok sebetulnya artinya. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang punya dirham, yang punya duit. Ar-Rahim yang juga punya duit. Coba dari saya kasih sayang dari rohama. Terus apa lagi yang pokoknya makhraj ini penting loh. Seperti ain terputar sama ha, ya, ain. Maka makharijul huruf ini yang sama ini perlu dilatih. Misalkan ya udah diinjak dal kasrati dhamati, beda kan namanya. Dal dhamatu dhamatu. Karena dham itu meledak, dia di pinggir lidah. Dham di depannya itu ra, di depannya lagi lam. Lam itu dipikir semua. Wa arsal bismillahirrahmanirrahim. Di apa? Dipikir ra itu gharibun rahmirna minal gitu. Nah, terutama tentang ra ini karena ada hukum berapa bu? Ra ada tebal tipis, ada yang tebal namanya tafkhim. Tafkhim itu tebal, tafkhimun tebal. Ini ketika apa? Ketika roh berharokat fathah atau roh mati dalam harokat fathah atau dhamma. Kalau misalkan yang itu tarkik itu adalah tafkhikun. Ini tarkik itu tipis ketika berharokat kasroh atau mati setelah kasroh. Jangan ketika sholat wa ilaihil masir gitu. Harusnya kasrohnya ke bawah, rohnya wa ilaihil masir gitu. Sebaliknya Allahu Akbar ke atas. Tapi juga jangan pengerubahnya. Oh ini tafsir Pak Ustaz, kenapa itu tafsir tebal? Allahu Akbar. Enggak, tetebaknya fathah, lalu larinya itu ke roh fathah. Itu namanya tafsir. Banyak yang seperti itu prakteknya. Allahu Akbar. Kenapa? Karena namanya tafsir. Yang tafsir rohnya, bukan baknya. Gitu. Maka inilah program tafsir ini luar biasa sebetulnya. Ibu-ibu bisa membaca Al-Quran. Ya kembali saya ingatkan, setelah bisa jangan jumawa, jangan sombong. Karena amal
kamu digerogoti sama sombong, nil, nol. Itu iblis. Jadi ya kita belajar wajar. Terus kalau Pak Ustaz saya belajar syirk, Pak Ustaz dari 4 tahun saya belajar syirk, tapi tetap aja gak bisa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir. Begitu melulu. Ya oke, Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah gak menghukumi bukan berdasarkan kekuatannya. Ya udah sah bacaan itu. Tapi kalau kamu ngajarin digambarkan yakin. Ada orangnya kok. A'udzubillahi minasyaitonir. Karena syaitan itu tafsirnya. Dia tak bisa tafsir. A'udzubillahi minasyaitonir. Syaitan bukan syaitan. Tidak. Itu kalau latihan sin, kalau ada ayam wush, wush, syir. Iya, karena kadang-kadang mohon Bapak Ibu, ya kasus kan kemarin kita belajar di Al-Mahdi ya. Di Al-Mahdi itu sebetulnya siapa aja yang belajar, karena mungkin disiksa 1 bulan sekali, di Al-Mahdi juga 1 bulan sekali. Nah itu saya, yuk kita belajar. Karena mungkin program orangnya banyak, di Al-Mahdi sedikit, paling 12-15 gitu. Sehingga bisa diprotek. Nah, ketahuan dari jemaah ini, ketika baca a'udzu lidahnya keluar dulu. A'udzu. Ketika baca stop, a'udzubillahi minasyaitonir. A'udzubillahi minasyaitonir. Jadi kemarin kita ketawa itu begitu tuh. Enggak selesai itu. Lidahnya masih dileletin. Begitu pun baca stop. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan di situ maksudnya, itu di pinggir lidah. Bok. Nih yang kiri nih, bok. Yang kanan, bok. Dua-duanya bok. Itu. Jadi madhibubah gitu. Dhanna minal mubni madhibah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan waladdallin. Kan kebanyakan imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu kan. Bukan. Dok itu di pinggir lidah. Sama gigi geraham. Gigi geraham yang agak depan itu dok. Makanya. Begitupun tentang qalqalah. Wa ila rabbika farghab. Padahal itu qalqalahnya enggak bertasdid. Qalqalah itu ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Dalam istilah kita belajar tajwid ada qalqalah akbar namanya. Nah, qalqalah akbar ini di akhir kalimat yang bertasdid. Maka kalau misalkan bertasdid, di situ kan seperti tabbat yada abi lahabin wa tab. Kata bak jadi tasdid. Nah, di tabbat itu yang bak bertasdid awalnya doang. Nah, selalu tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu ma'tu wa ma kasab. Langsung tuh, jangan wa ma kasab. Nambah lagi tuh. Wa ila rabbika farghab. Cukup. Wa ila rabbika farghab gitu. Karena pokoknya qalqalah kubro. Jangan pakai qalqalah akbar. Wa ila rabbika farghab. Salah itu. Nah begitu pun qul huwallahu ahad. Nah itu kan. Padahal itu qalqalahnya kubro, bukan qalqalah akbar. Qul huwallahu ahad. Cukup. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya lebay. Iya, qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata
makmumnya, bagus nih imam, fasih palamu gitu. Itu tuh fasih. Ya sama juga, wa ila rabbika farghab. Bagus PA-mu gitu. Itu kalau